Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dan kembali di petang hari ini kita melanjutkan pelajaran dengan tafsir yang masih tafsir surah Al-Baqarah, merupakan surah yang kedua dan mushaf, dan surah ini berisi 286 ayat, dan surah ini disebut dengan Madaniyah, yaitu diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, dan di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan penjelasan ringkas terkait dengan ayat yang ke-102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulkan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin qula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati khalaq wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'malun. Nah, itu ayat yang ke-102. Adapun petikan pelajaran dari ayat tersebut bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan min fawaidil ayah, pelajaran dari ayat. Itu di antara pelajaran dari ayat tersebut. Awalan, annal yahuda akhadhu as-sihra anisyayatin. Ayat tersebut menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa kaum Yahudi mengambil dan mempelajari sihir dari syaitan. Mereka mempelajari sihir dari syaitan. Nah, hal ini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wattaba'u, dan mereka mengikuti. Fa'ilnya di situ hum Yahudi.
kaum Yahudi. Ma tatluhu asyayatin. Apa-apa yang ya datang dari para syaitan. Nah, jadi kaum Yahudi mengambil dan mempelajari sihir dari syaitan. Nah, wa yadullu ala hadha anna ahadahum wa huwa Nabi ibn al-A'sam sakhara nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan ini bahwa kaum Yahudi itu pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Nabi bin Al-A'sam, ya. Nabi bin Al-A'sam. Nah, ini nama seorang Yahudi yang paling jago di dalam melakukan sihir menyihir. Makanya dia yang upah yang dinar, 2 dinar untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa minha, di antara pelajaran ayat tersebut, anna sihra min a'mali syayatin. Di qaulihi ta'ala, ma tatlu syayatin. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir adalah termasuk amalan syaitan. Sihir termasuk amalannya syaitan. Nah, dengan semua dan berbagai penamaan. Kenapa? Sebab di sekolah itu disebut dengan sihir. Orang-orang yang belajar pasti sihir disebut. Tapi masyarakat tentunya punya nama-nama lain. Ya, tergantung jenis daerahnya. Nah, kalau di Jawa sebut dengan apa kalau di Jawa? Swantet. Ya. Nah, swantet atau santet. Teluh kalau di Bali. Teluh pakai H, enggak tahu lah pakai H atau pakai H. Ya. Nah, kalau di Bugis, Makassar, Doti. Ya. Nah, masing-masing punya nama, tapi intinya sihir. Hasil kolaborasi ta'awun antara seorang yang dungu dan pikun yang dengan dukun, ya, dengan asyaitan. Nah, jadi sebenarnya dukun itu ya tak ada apa-apanya. Gayanya ji. Nah, dia bisa seperti itu sebab dia bekerja sama dengan setan. Nah, makanya seperti itu. Jadi semua itu tadi adalah amalan syaitan, perbuatan syaitan. Nah, dan kalau demikian, ya dari situ sudah mengisyaratkan kita tidak boleh ikut-ikutan, ikut andil, ikut mensponsori, mendekati, apalagi sampai melakukan dan mempelajari sihir. Sebab itu perbuatan syaitan. Dan syaitan itu adalah musuh bebuyutan kita. Ingat, syaitan, iya, adu, musuh. Attakhidhuhu aduwa. Allah sebutkan itu. Jadikan dia musuh. Jangan kau jadikan teladan. Ya, jadikan panutan. Apa yang dilakukan syaitan, itu juga yang dilakukan. Nah, itu juga yang dilakukan. Iya. Jadi sihir termasuk perbuatan dari syaitan. Wa minha, dan di antara pelajaran dari ayat tersebut, anna syayatin kanu ya'tuna sihra ala ahdi Sulaiman.
ma'akuwati sultanihi alaihi. Ya, di antara pelajaran dari ayat tersebut, ya, para syaitanlah yang mendatangkan, yang menghadirkan sihir di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Walaupun di masa itu ketahui kekuasaan dan kehebatan power dari Raja Sulaiman yang sekaligus Nabi dan Rasul. Ya, beliau bisa memerintah angin. Ya, iya. Beliau bisa memerintah makhluk. Iya. Beliau bisa berbicara dengan apa? Dengan binatang, dengan burung, dengan semut. Ya. Tidak ada sekarang itu raja seperti itu. Tidak ada. Raja Sulaiman bisa begini. Perintah semua. Angin bisa perintah. Bersamaan dengan itu, iya, sihir ternyata yang dibawa oleh setan ada di zaman beliau. Ya, ada di masa Raja Sulaiman, iya, itu memerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Ai ala ahdi mulkihi, ala ahdi Sulaiman. Di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Naam. Wa minha anna Sulaimana la yakirru zanik. Pelajaran dari ayat tersebut, Raja Sulaiman yang merupakan raja sekaligus nabi dan rasul tidak membenarkan yang namanya sihir. Ya. Beliau menolak yang namanya sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di qoulihi ta'ala, "Wa ma kafara Sulaimanu." Nabi Sulaiman tidak kafir. Ya. Walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir itu syaitan. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Mengajarkan manusia sihir. Dan dia ajarkan manusia sihir di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman tidak membenarkan hal tersebut. Sebab beliau tidak ikut-ikutan main-main sihir. Ya. Naam. Wa minha, di antara pelajaran dari ayat tersebut, anna ta'allumas sihr, ya, wa ta'limihi kufrun. Bahwasanya belajar dan mengajarkan sihir, belajar sihir, mengajarkan sihir, itu termasuk kekufuran. Bahasa lainnya kekafiran. Nah, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir setan. Kenapa? Dia mengajarkan sihir. Nah, belajar dan mengajarkan sihir itu menghasilkan kekufuran. Lalu kata beliau rahmatullah alaihi, wa zahirul ayah annahu kufrun akbar mukhrijun 'anil millah. Kalau melihat tekstual ayat, ya, melihat tekstual ayat, kita baca Allah. Apa itu di belakang? Nah, ada konser. Nah, zahir ayat menunjukkan kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kekafiran yang akbar. Apa itu kafiran yang akbar? Kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari ranah Islam. Sebab kekafiran itu dua. Kufrun asgar dan kufrun akbar. Kufrun asgar
Ya, semuanya pakai bahasa Arab. Ya. Juga disebut dengan kufrun duna kufrin. Itu bahasa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Naam. Itu kufrun asgar. Ya. Kafiran yang kecil. Dan di sana ada kekafiran yang akbar. Ya. Kafiran yang mengeluarkan orang dari Islam. Naam. Allah sebutkan itu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa. Naam. Dan juga firman Allah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Naam. Juga firman Allah ya yang merupakan ucapan dua malaikat ya. Tidaklah kami mengajarkan ya, ini namanya sihir. Ya, sampai kami mengatakan ini cuman ujian. Ini adalah tes. Iya. Jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir. Nah, jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir. Nah, wa hadza fima idza kana as-sihru an tariqi syayatin. Amma idza kana an tariqil adwiyah wal a'syab wa nahwiha fa fihi khilafun bainal ulama'i. Ya. Ini kalau sihir itu memang berasal dan dari syaitan dipelajarinya. Dihukumi kafir. Keluar dari Islam. Iya. Tetapi kalau ada sihir selain yang dari syaitan, di pengobatan, bukan dari syaitan itu. Ya, tipu-tipuan. Nah, tahu tipu-tipuan? Ya, nah, seperti apa? Hanya itu teknik pengobatan. Ya, nah, bukan dari syaitan sebenarnya. Tapi seperti apa itu? Ada orang pakai gelang. Katanya kalau pakai gelang itu sembuh semua penyakitnya. Betulkah itu? Hah? Betul? Saya tanya, betul enggak itu? Ada enggak seperti itu? Ada karena ada yang tanya sama saya. Ya, naam. Jadi jawaban saya ketika itu, kalau gelang tersebut memang terbukti secara medis atau klinis atau mungkin ada riset yang apa namanya? Yang hasilnya ya memang berkhasiat. Ah, baru kita katakan oke. Ya. Tapi kalau tidak ada, namanya mengada-ada. Ya, mengada-ada. Ya. Ini masih ingat dengan kasusnya Ponari. Ya. Ponari itu menyembuhkan dengan apa? Dengan batu. Tapi ketika dia sakit, dibawa ke puskesmas. Kenapa enggak pakai itu batunya? Sambaki. Supaya dia sembuh. Ya. Nah, ya, itu batu. Kalau memang terbukti secara medis dan klinis atau memang ada riset yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa menyembuhkan, tafadhol. Iya. Tapi kalau tidak ada semua itu namanya apa? Mengada-ada. Ya, mengada-ada. Gunakan akal sehat Anda. Ya, gunakan akal sehat Anda. Nah, cincin. Ini kalau cincin kau pakai, semua jenis penyakit itu tidak akan dekat sama kau. Percaya enggak antum? Jangan senyum-senyum dulu. Siapa tahu memang dicek di Google jenis cincin A, ya, yang punya apa itu? Apa namanya? Cangkang 5. Ya, selaras dengan Pancasila misalnya. Nah, di dalamnya itu ada batu safir dari Gunung Himalaya. Ya. Naam. Dan itu ditemukan di bawah lautan Atlantik.
Ya. Nah, bayangkan dari Himalaya jatuh Atlantik. Ya, kan banyak yang kayak kayak begitu. Yang orang, udah padahal dia ini orang berpendidikan, terbiasa menggunakan akal sehat dan logikanya. Bisa-bisanya itu begitu. Ya. Nah, hal-hal yang sifatnya klinik, ghaibi ya, dibaka-bakai. Iya. Padahal dia sudah terbiasa menggunakan akal sehat dan logikanya. Orang berpendidikan. Bukan patah, kalau patah polpen wajar. Tapi tidak, ini orang berpendidikan saya lihat. Nah, bisa-bisanya dipakai-pakai. Nah, jangan jemaah gunakan akal sehat. Benar enggak itu? Iya. Kalau memang terbukti ada yang bisa dipertanggungjawabkan, baru kita percaya. Iya, kalau tidak waspadalah jangan sampai itu datang dari syaitan. Nah, selain daripada syaitan, tidak ada sangkut pautnya dengan syaitan. Ada orang bisa melakukan sihir, bukan lewat sihir dari syaitan. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Iya, diperselisihkan hukumnya. Tapi yang paling aman, jangan yang belajar sihir. Ya, jangan belajar sihir. Nah, dan para ulama itu juga berbeda pendapat. Apakah pelaku sihir ini itu diterima taubatnya apa tidak? Ya, kalau dia bertobat. Nah, jangan main-main ya. Dulu itu para ulama di zaman pendahulu kita yang soleh, tukang sihir, tukang doti, tidak ada yang hidup itu. Dihukum mati. Ya, nah, iya, dihukum mati ya. Kalau dulu, kalau zaman now dimuliakan, ya, digelar dengan guru spiritual. Iya enggak? Penasehat spiritual. Masya Allah. Itu menunjukkan terjadi kemunduran. Baik dari sisi ilmu agama dan dari sisi akal sehat. Ya. Kalau di zaman all, ditahu bahayanya. Bukan cuma bisa mendatangkan kematian atau nyawa melayang dengan izin Allah. Tapi merusak akidah. Makanya di masa pemerintahan para salafun saleh, ya disambak itu kalau tukang sihir. Ya, majelis-majelis ilmu sihir itu dibubarkan. Nah, tapi kalau di zaman now, subhanallah, ditayangkan malah di TV. Ya, dijadikan tontonan. Yang tontonan itu akhirnya berubah menjadi tuntunan. Kenapa yang dilihat di TV jadi tuntunan? Iya. Nah, iya, terjadi penurunan dari sisi akal sehatnya dan ilmu agama. Nah, tidak main-main itu zaman dulu. Disambak betul itu namanya tukang sihir, tukang doti, tukang santet. Tidak main-main. Kalau sekarang dimuliakan, dikasih gelar yang hebat, penasehat spiritual. Iya. Guru spiritual yang sudah berguru di puncak Gunung Lawu. Sebelumnya di puncak Gunung Himalaya. Ya, setelah berlayar melewati lautan Antartika. Nah, semua yang hebat-hebat yang apa namanya? Kalau orang pakai akal sehat ketawa. Iya. Kenapa? Titanic saja tenggelam. Ya, lautan Atlantik tenggelam. Apalagi dia sendiri, kamu pakai apa? Pak sampan. Ya. Nah, naik ke Gunung Himalaya. Di bawah karang saja kalau sudah menggigil kedinginan. Ini Himalaya, bro. Tidak masuk di akal kalau kita menggunakan akal sehat. Tapi orang percaya sama. Iya, tidak. Tidak. Apa itu? Ya. Nah, gitu gaya-gaya kita. Bukan kita maksudnya kebahagiaan dari kaum muslimin. Ya. Sesuatu yang hebat-hebat langsung, waktu enggak usah terlalu jauh. Dulu waktu ada namanya Samsuri Majid. Ya. Di Masjid Agung Luwu. Dia berpidato, langsung mendung. Ya mite. Mungkin ketika itu bertepatan mendung ada. Tapi, Pak, ya mite kah.
Ya, belum lagi pengakuan dari Bapak Kiai Sulaiman yang saya bertemu langsung beliau di apa namanya, di sana, perbatasan Sengkang Luwu, masuk ke dalam, saya lupa nama tempatnya, beliau langsung tegas mengatakan kepada saya, dia adalah kafir. Sehingga semakin ribut, hebat-hebatkan apa segala macam. Ya, sampai dikumpulkan kaset-kasetnya, ceramah-ceramahnya, istri saya juga kumpulkan. Ya, makanya saya coba dengarkan pembahasannya tentang sholat, tentang iman kepada malaikat, iman kepada gaib. Masya Allah. Iya. Pembahasan sholatnya itu sholat seperti sholatnya orang Syiah. Ya. Syiah. Nah, antum pernah lihat sholatnya orang Syiah? Iya. Kasetnya masih kaset pita. Ada di rumah. Saya dengarkan dengan baik. Untuk objektif dalam menilai. Iya. Nah, tapi tetangga saya hebat. Ketemu di depan Masjidil Haram. Nah, ternyata dia sedang ceramah di Malaysia. Coba ya. Bayangkan. Diceritakan kepada saya. Dan dia cerita, saya dengar dengan kedua telinga saya masih belum diganti sampai sekarang. Ya, pernah katanya melakukan perjalanan. Habis bensinnya itu mobil tengah jalan. Tengah hutan ini. Ya, tengah hutan. Ya, itu ceritanya dia sama dia. Tangga saya, ya, ceritakan kepada saya dengan penuh semangat. Entah apa maksud dan tujuannya. Ya, maka katanya Pak Kiai Samsuri, maksudnya Pak Majid, kumpulkan semua air minum kalian. Ya, kumpulkan semua. Mudah-mudahan darah air marwah ikut situ. Ya, kumpulkan, dikasih masukkan ke apa namanya? Ke tangki. Iya, mak gas itu katanya itu driver. Oh, tapi mobilnya tidak mulus begini-begini jalan. Iya. Besoknya dia bilang, ternyata jin itu kasih jalan. Bayang. Dia sendiri cerita. Ya, saya masih ingat itu. Nah hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian membuat orang subhanallah. Makanya langsung terjadi kelompok sempalan ya. Kelompok sempalan dari saudara kita dari yang ditablik itu masuk ke Batan Biring sana. Sempalan, maksudnya ikut ke situ. Nih, nah, kenapa? Terpesona dengan hebat tuh nanti. Iya, miti. Padahal coba kita pakai nalar dan logika, akal sehat, pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau tidak langsung kagum kalau ada orang-orang hebat. Bukan beliau merasa tersaingi, tidak. Beliau hanya katakan, idza ra'aita rajula yatiru fil hawa wa yamshi aw yamshi ya 'alal ma. Kalau kau lihat ada orang yang bisa terbang ke udara. Iya, bisa jalan di atas air. Iya, fala tata'ajjaban. Ya mau kau dulu kagum ke beliau. Sampai kau dudukkan perkara orang tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cocok tak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Orang yang paling mulia, ya, dan kemuliaan beliau diakui baik oleh kawan maupun lawan, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah terbang-terbang, ya, tidak pernah terbang-terbang. Karena ada ilmu terbangnya beliau, ya kan tidak perlu dijemput sama malaikat untuk naik menerima perintah sholat, terbang aja ke atas, ya. Nah, beliau juga tidak punya ilmu kebal, makanya pakai baju besi, ya, makanya apa namanya, gigi beliau patah, ya, kaki beliau berdarah, nggak ada ilmu kebalnya. Ini orang yang terbaik loh, panutan kita, ya, nggak bisa juga berjalan di atas air beliau. Iya. Makanya kan Imam Syafi'i tidak usah kagum dengan kayak begitu-begituan, ya, itu tipu daya syaitan. Nah, tapi kita, ya, kalau ada melihat dari lain, masya Allah, tidak usah kagum jemaah sekalian. Kemudian di antara faedah dari faedah ayat ini, nah, kalau tadi para ulama berbeda pendapat apakah pelaku sihir, tukang sihir ini terima taubatnya apa tidak, maka
yang lebih kuat, ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfir dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Termasuk dosa pelaku sihir. Itu dari sisi dosanya kepada Allah. Tapi dari sisi jarimah, atau jarimah kejahatan. Dari sisi kejahatannya itu, ya dengan manusia itu namanya ada had hukuman. Ya, paham maksudnya? Sama dengan pelaku zina, ya. Pelaku zina dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya dosanya kepada Allah dia insyaallah diampuni. Tapi kepada manusia, jarimahnya, kejahatannya ada hadnya dalam Islam. Paham maksudnya? Ya, sama pencuri. Pencuri kalau dia bertobat dengan tulus, dengan ikhlas, taubatan nasuha, dosanya kepada Allah diampuni insyaallah. Tapi ada jarimah, ada namanya tanggung jawab, ada hukuman, ada had untuk kejahatan. Potong tangannya. Sama dengan pelaku sihir. Dan itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Kalau di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dibunuh yang namanya tukang sihir, dihukum mati. Ya, naam, enggak main-main. Ya, dia bahaya laten. Ya, bahaya laten. Lebih parah dari komunis. Ya, sebab dia berpenampilan seperti penampilan seorang muslim yang taat, tapi mendatangkan mudarat kepada orang lain dan merusak akidah. Sebab dia ta'awun dengan syaitan. Iya. Dan itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya. Kalau zamannya Umar dibunuh dia. Dihukum mati. Nah, wa min fawaidil ayat. Di antara faedah dan pelajaran dari ayat tersebut, annallahu ta'ala qad yassara asbabal ma'siyah, ya, fitnatan linnas ay ibtila'an wa imtihanan. Liqaulihi ta'ala wa ma anzala al malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnun. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang memberikan sebab-sebab sebuah maksiat itu mudah untuk dilakukan. Ya. Naam. Itu fitnatan linnas. Untuk menguji manusia. Naam. Kenapa demikian? Coba lihat. Wa ma anzala 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ya, Harut dan Marut. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan, ya, yang namanya sihir, kecuali sebelumnya dah sampaikan innama nahnu fitnah. Kami ini fitnah. Ma mana fitnah? Ma mana fitnah fi hadhil ayah? Ujian. Fitnah dalam terminologi Al-Qur'an banyak maknanya. Ya, ada fitnah bermakna musibah bencana seperti dalam surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, itu fitnah bermakna musibah bencana. Ada fitnah bermakna ujian, cobaan. Ya. Ada fitnah bermakna azab, ada fitnah bermakna hukuman. Iya. Yang jelas terminologi fitnah tersebut bukan seperti fitnah yang dipahami oleh masyarakat awam. Ya. Apa fitnah menurut masyarakat awam? Nah, fitnah kayak itu. Apa? Saya tidak begitu, Nabi bilang enggak begini. Kira-kira benar enggak? Fitnah namanya itu apa enggak? Dia masuk di definisi apa? Nah, uji kah? Nah, tes kah? Nah, hukum kah? Kan fitnah begitu artinya. Nah, itulah. Makanya kadang saya katakan kepada mereka, bahaya, hati-hati ya. Iya. Dia pakai ayat. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ada di 2 ayat dalam Al-Quran itu. Begitu ayatnya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Asyirku. Dosa syirik itu jauh lebih besar bahayanya
dibandingkan dosa pembunuhan. Itu dipakai ayat. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Padahal, padahal yang makanya saya kadang katakan, ya wahai saudaraku, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya, itu aja. Nah, baik. Kadang orang seperti yang disebutkan beliau, mudah terjadi yang namanya maksiat. Ya, mudah terjadi yang namanya maksiat. Artinya sebab-sebab untuk melakukan maksiat itu dimudahkan. Iya. Seperti yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman, sekaligus saudaranya Sulaiman. Iya. Nah, ada orang yang bisa mengajarkan sihir. Orang bisa belajar sihir. Mudah orang belajar sihir. Dipermudah maksiat. Tapi kata beliau, fa iyyaka wa iyyaka idza tayassarat laka asbab al-ma'siyah an taf'alaha. Beliau memberikan peringatan, jangan coba-coba, ya. Hati-hati ketika ada sebab-sebab untuk mudah melakukan maksiat lalu kamu melakukannya. Kenapa? Wadhkur qissat Bani Israil hina hurrima alaihim as-sayd yawm as-sabt anni sayd al-bahr falam yasbiru hatta tahilu ala saydiha yawm as-sabt faqala lahumullahu ta'ala kunu qiranatan khasi'in. Kita kasih ingat, ya. Ketika mudah orang melakukan maksiat, jangan coba-coba kau lakukan. Ingat kisahnya kaum Yahudi, Bani Israel. Ketika Allah melarang mereka berburu ikan pada hari apa? Hari Sabtu. Tidak boleh ada kegiatan hari Sabtu. Tidak boleh ada ke laut. Iya, tapi mereka melakukan hilah. Apa itu hilah? Aku pun memang hari Jumat. Toh, jadi nah kumpul memang itu hari Jumatnya. Iya. Nah bikin kami apa itu ikan. Jadi nanti pas hari Minggunya langsung ambil. Tidak susah-susah lagi. Sama saja mereka melakukan penipuan. Tidak boleh, artinya tidak ada kegiatan. Itu ujian dari Allah. Akhirnya apa? Kunu qiradatan khasi'in. Allah menghukum mereka dengan qiradah. Tahu qiradah? Kirdun. Tahu kirdun? Monkey. Tahu monkey? Deh. Monyet. Ya. Belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia Allah hukum suatu kaum dijadikan monyet kecuali itu, kaum Yahudi. Ya. Itu kaum yang Allah jadikan mereka monyet. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet yang rendah. Ya. Nah, itu kaum kenapa? Mudah. Ada sebab untuk melakukan maksiat. Oh. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya boleh ingatkan. Termasuk di zaman kita ini yang namanya HP, ponsel, subhanallah. Ya. Nah, di saat kita sedang sendiri, siapa yang tahu apa minanu? Ya. Ya. Nah. Untung di sini alhamdulillah para santri tidak boleh pakai HP. Ya, tapi di pesantren lain itu sempat saya sweeping, ya, isi HP-nya apa semua, ya, sebab tidak ada yang tahu, toh. Mudah mereka melakukan maksiat, ya, apa saja ada, baik tidak baik ada semua di internet. Waspada jemaah sekalian. Nah, demikian pula bagaimana kisah yang terjadi pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang mudah ketika itu sebab-sebab untuk maksiat, seandainya dia bersabar, itu jauh lebih baik. Nah, kemudian ayat tersebut juga menunjukkan yajibu 'alal insani an yansah lin-nasi wa in aujaba dzalik i'raduhum anhu liqouli ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wajib bagi seseorang menasihati orang lain. Ya,
Walaupun nanti nasihatnya ditolak, orang berpaling, nggak mau dengar, tapi wajib menasihat. Kalau sudah dia sudah tahu bahwasanya ya ada hal yang memang perlu untuk diluruskan. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ucapan dua malaikat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Dua malaikat itu memberikan nasihat kepada manusia. Kami ini ujian, jangan kau kafir. Disebabkan oleh sihir. Diingatkan, dinasihati. Ya. Nah. An wa minha, di antara faedah daripada tersebut, anna min idhamis sihr ayyakuna atharahu tafriq bainal mar'i wa zawj. Bahwa di antara ya dahsyatnya sihir ada yang menyebabkan dengan izin Allah, ada yang menyebabkan tafriq, terpisahnya bainal mar'i wa zawjihi, antara suami, antara istri dengan suaminya. Nah, itu namanya sihir as-sarfu. Sudah kita sebutkan teman-teman, sihir as-sarfu. Dua orang suami istri yang Masya Allah saling baku lope-lope, ya, saling mencintai, tiba-tiba baku benci, saling membenci. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada becek, lalu saling membenci antara satu dan lain. Supaya jemaah sekalian jangan sampai itu sihir. Iya, sebab dalam penggambaran orang yang pernah kita ruqyah itu disebutkan, saya lihat itu suami saya jelek sekali. Oh setan. Bayangkan. Padahal ya ketika dulu sebelum menikah kan nazar. Kan nazar dilihat toh, pernah kan nazar toh, pernah nazar yang sudah menikah kan nazar dulu lihat. Masya Allah, fulan tamfan. Ya, nah, fulana cantik. Iya. Makanya mereka mau seandainya tidak mana jadi menikah. Iya tuh? Iya. Naam. Tapi setelah menikah ada orang benci kepada mereka. Iya. Mungkin mantannya kah? Atau bekas mantannya. Ya. Akhirnya melakukan sihir. Iya. Pengakuan perempuan tersebut. Itu suami saya. Iya. Jelek sekali mukanya, kuliah seperti setan. Iya. Asal Adam di rumah panas. Bayangkan. Ada sihir jemaah sekalian. Iya. Suaminya juga. Kayak tumak lampir itu anu. Ya. Nah, itu pengakuan mereka. Nah, itu di ruqyah masing-masing. Iya. Nah, barulah ketahuan bahwa mereka ini kena sihir. Ya. Setelah itu baku cinta-cinta lagi. Kenapa hilang sihirnya? Nah, ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Mereka mempelajari apa-apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Iya. Nah, hati-hati jemaah sekalian. Makanya kalau ada yang ribut-ribut kalangan suami istri, ya, usahakan didamaikan dengan baik, dicarikan solusi. Jangan sampai syaitan bermain di situ. Ya. Jangan sampai syaitan bermain di situ. Nah, kemudian annal asbab wa in azamat la ta'stira laha illa bi'idnillahi azza wa jalla. Ya. Bahwasanya penyebab seseorang bisa mendapatkan mudarat, ya, walaupun sebabnya itu begitu besar peluangnya, la ta'stira laha illa bi'idnillah. Itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Nah, sihir, ya, terjadi atau tidak terjadi dengan izin Allah. Ya, ada sebab orang bisa melakukan sihir. Ada dukunnya, setannya sudah standby, ya, buhulnya sudah ada, semua sebab ada. Iya, lengkap sebabnya. Tapi terjadinya sihir tersebut itu dengan izin Allah.
Dan sejarah menunjukkan bahwa sihir itu terjadi dan pernah menimpa Muhammad SAW, Rasul kita. Ya, itu terjadi karena izin Allah. Iya. Nah, ingat itu. Terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa tidak terjadi juga karena izin Allah. Pelajaran apa dari situ jemaah sekalian? Iya. Segala sesuatu itu terjadi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun Anda sudah menempuh sebab-sebab, iya, tapi ingat, sebab itu hanyalah sebab. Nah, tujuan bisa tercapai dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab. Sebab yang namanya tercapai tidaknya itu dengan izin Allah. Iya, tapi walau demikian kita dituntut untuk mencari sebab yang mubah, bukan asal sebab, mencari sebab yang mubah. Nah, dan jangan bersandar kepada sebab itu. Bersandar kepada Rabbul Asbab. Ya. Pemilik sebab, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha anna qudratallahi azza wa jalla fawqa al-asbab wa annahu mahma wujidatil asbab wallahu lam ya'zan fa inna dzalik tu'sar. Ya. Bahwasanya kudrah, kekuasaan Allah itu kedudukannya di atas sebab. Kedudukannya di atas sebab. Sebab bagaimanapun sebab itu ada. Ya. Sebab itu ada, tapi kalau wallahu lam ya'zan, Allah tidak izinkan terjadi, maka sebab itu tidak ada pengaruhnya. Ya, paham maksudnya ini? Ya. Orang bisa mati disebabkan apa? Ditabrak misalnya. Apa sebabnya? Ditabrak. Kalau kau ditabrak, kau berdiri di tengah jalan, ditabrak oleh kendaraan yang kecepatannya 60-70 km. Dan kau dijadikan rem. Paham maksudnya? Ya, bisa ya berhenti kalau ditabrak kau. Ya, itu kan ada sebab. Ya, bisa menyebabkan mati, meninggal. Ya, tapi kekuasaan Allah itu di atas sebab itu. Artinya apa? Orang tersebut bisa mati atau tidak mati, walaupun ada sebabnya. Makanya tidak semua orang tabrak itu mati. Iya enggak? Nah, cuek dia. Nah, luar biasa itu kucingnya. Nah, baik. Anna kufra stahil kufrun mukhrijun anil millah. Ya. Bahwasanya di antara pelajaran daripada ayat ini bahwa pelaku sihir kekafirannya itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dia daripada Islam. Ya, pelaku sihir itu kafir. Jangan Anda muliakan. Apalagi bangga. Ya, apalagi mendukung dan seterusnya. Mereka ini kafir. Apa dasarnya? Bacakan ayat 102 dalam Al-Quran. Allah tegaskan kekafiran mereka. Nah, dan yang berikutnya, anna haula'il yahud ta'allamu sihra an ilmin. Ya, itu kaum Yahudi, mereka belajar sihir bukan karena mereka tidak tahu bahwa sihir itu bisa mendatangkan kekufuran. Bukan mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah tahu. Kenapa? Allah sebutkan. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Sungguh mereka sudah tahu apa akibat yang timbul di akhirat nanti terhadap apa yang mereka pelajari. Mereka sudah tahu. Ya. Artinya mereka tidak jahil. Ya. Mereka tahu sihir ini bahaya untuk dunia dan akhirat. Tapi tetap dia pelajari. Ya. Nah. Wa minha isbatul jaza wa annahu min jins man fa innal kafira lima lam yaj'alallahu nasiban fid dunya di dunyahu lam yaj'alallahu nasiban fil akhirah. Penetapan yang namanya balasan, bahwa jaza min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Ya? Balasan berbanding lurus dengan perbuatan. Sebab orang yang kafir, iya,
ketika dia dihukumi kafir dan tidak mendapatkan bagian apa-apa di dunia, maka di akhirat juga dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Wa minha dhammu haula'il yahudi bima ikhtarahu li anfusihim. Liqaulihi ta'ala wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Ayat ini juga menunjukkan celaan terhadap kaum Yahudi. Mereka memilih untuk dirinya sendiri ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu sihir. Naam. Wa minha anna sahiban ilmi alladhi yantafi'u bi ilmihi huwa alladhi yuhaddir mithlu hadhihi al-umur. Liqauli ta'ala law kanu ya'lamun. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa pemilik ilmu atau orang yang memiliki ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya ketika ilmu yang dia miliki itu memberikan peringatan kepada dirinya. Jangan kamu lakukan ini. Hendaknya kamu lakukan ini. Ilmu yang dia miliki, itu yang mengingatkan dia. Kau tahu ini adalah haram, jangan lakukan. Kau tahu ini adalah kewajiban, lakukan. Kan dia sudah punya ilmu. Justru ilmunya itu membimbing dia. Itu namanya ilmu yang intifa, ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu cuma sekedar ditahu, dihafal, dikoleksi. Tidak. Ya, itulah ilmu yang setiap pagi Nabi selalu minta dalam zikir pagi beliau. Ya, setiap pagi Nabi selalu minta. Ya, dalam zikir pagi beliau. Ya, sebagaimana dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi setiap selesai salat subuh pasti beliau membaca apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang paling pertama Nabi minta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing pemilik ilmu tersebut. Artinya ilmu tersebut diamalkan dan cuma ditahu dan dikoleksi. Nah, jadi jemaah sekalian, beberapa pelajaran penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih terkait dengan ayat tersebut. Semoga bermanfaat dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.